Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengenalan sekolah adiwiyata. Sebelumnya saya perlihatkan dulu. Ini adalah Ibu Kepala Sekolah beserta bersama almarhum Bapak Bupati Lamongan menerima plakat atau piagam adiwiyata tingkat provinsi untuk menuju ke tingkat nasional. Nah, kenapa SMP Tekung sampai mendapatkan adiwiyata sampai provinsi? Nah, ini dilihat sudut-sudut sekolah SMP Tekung indah kan, bersih, juga megah. Nah, selanjutnya sekarang kita mengenal lebih lanjut apa itu adiwiyata. Adiwiyata atau Green School merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta juga kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi maksudnya di sekolah itu harus sadar akan lingkungan hidup sehingga sekolah itu bisa terlihat bersih, indah, dan juga rindang. Sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tujuannya apa sih adiwiyata itu? Atau sekolah adiwiyata itu mempunyai tujuan apa? Menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran serta penyadaran segenap warga sekolah, diantaranya murid, guru, orang tua, dan juga lingkungan masyarakat demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi dengan tujuan apa? Supaya sekolah itu mempunyai lingkungan yang baik. Dan ini harus bekerja sama antara murid, guru, dan juga orang tua wali. Sehingga apa? Tujuan adiwiyata bisa tercapai bersama-sama. Selanjutnya, apa fungsi dari adiwiyata? Yaitu agar pelajar ikut terlibat dalam segala kegiatan atau aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat dan juga mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Jadi fungsinya itu adalah mengajak kita semua untuk selalu hidup bersih. Contohnya hidup bersih itu apa sih? Satu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi maksudnya sampah itu harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh berserakan di segala tempat. Makan dan minum juga harus yang sehat, tanpa ada pengawet, pewarna, dan zat-zat kimia yang berada dalam makanan atau minuman itu. Jadi yang paling baik adalah minum air putih. Dan juga kalau makanan, tempat makanan harus yang bisa didaur ulang. Tidak boleh pakai plastik, styrofoam, dan sebagainya. Itu fungsinya. Sehingga apa? Sekolah menjadi sehat, bersih, dan tidak ada penimbunan sampah. Selanjutnya adalah kriteria penilaian penghargaan adiwiyata. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah aspek kebijakan sekolah yang punya wawasan lingkungan hidup. Yang kedua, aspek kurikulum. 3, pengelolaan sarana dan prasarana. 3, aspek kegiatan lingkungan. Ya, maksudnya kebijakan sekolah itu apa? Tertuang dalam RKS atau anggaran sekolah. Nah, itu ya ada sangkut pautnya dengan hidup, misalnya pembuatan sumur, pembuatan tandon air. Nah, itu. Yang kedua, maksudnya kurikulum sekolah memiliki basis lingkungan hidup, maksudnya apa? Dalam pembelajaran itu diberikan aspek tentang lingkungan hidup. Contohnya kalau pelajaran IPS bisa membuat daur ulang dari benda-benda yang tidak berguna seperti dari gabus, dari kaleng. Nah, itu nanti bisa dijadikan benda yang mempunyai seni tinggi. Selanjutnya pengelolaan sarana dan prasarana itu maksudnya apa? Nah, maksudnya sekolah itu membuat sarana yang baik
dan prasarananya baik untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat. Contohnya pembuatan irigasi, MCK yang bersih dan sehat. Nah, itu salah satunya. Dan yang terakhir adalah kegiatan lingkungan di sekolah bersifat partisipatif. Nah, sekolah SMP Tekong sering melakukan itu, misalnya kerja bakti di masjid desa, di jalan raya, dan juga penanaman di sekolah. Nah, itu yang dengan aspek lingkungan hidup. Nah, selanjutnya, manfaat program Adiwiyata. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, mengubah perilaku warga sekolah. Kalau dulu kita membuang sampah sembarangan, sekarang harus di tempat sampah itu adalah perilaku. Meningkatkan penghematan sumber dana dengan melalui pengurangan sumber daya dan energi. Misalkan, kalau waktu siang hari di kelas kan sudah terang, tidak perlu menyalakan listrik. Nah, itu namanya menghemat energi. Yang tiga, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Apa dampak resiko itu? Nah, misalnya sampah kalau menimbun banyak, itu kan dampak resikonya ada sumber penyakit, ya, sumber virus dan sebagainya. Nah, itu harus tidak ada. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan operasional sekolah. Maksudnya di sini adalah sekolah masuk jam 7, pulang jam sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya efektivitas, tidak boleh terlalu malam pulangnya. Anak-anak juga demikian, boleh kegiatan di sekolah, tapi harus ingat waktu. Yang kelima, menciptakan komunitas bersamaan bagi semua warga sekolah. Nah, ini seperti apa? Kerja bakti. Di SMP Tikung ada Jumat Bersila, itu adalah seluruhnya warga sekolah, baik guru, TU, murid, semuanya ikut kerja bakti. Yang keenam, memberikan pembelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar. Nah, ini di pelajaran-pelajaran diterapkan mengenai lingkungan hidup, misalkan mendaur ulang sampah, terus penanaman, perawatan tanaman. Nah, itu semuanya ada dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman. Nah, kalau sekolah indah, bersih, rapi, rindang, sekolah pasti akan enak, pembelajaran juga akan enak. Karena apa? Pembelajaran selain bisa di kelas, juga bisa di luar kelas. Nah, itu anak-anak mengenai Adiwiyata di SMP Negeri 1 Tikung. Sekian dan terima kasih.